ini mah aslinya cowok banget katanya. Ini mah lambainya dibuat-buat. Kita nggak bisa membuat orang itu benar-benar suka sama kita. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Ada yang suka, ada yang tidak. Akan nggak dikenal lagi ya nggak apa-apa juga. Gitu. Eksklusif mau ngobrolnya rombongan, rame-rame, dan pastinya seru banget. Kita nggak usah yang serius-serius dulu deh, capek. Kita mau yang seru-seruan dulu, dan hari ini sudah ada di eksklusif, ada Trio Lebay, apa kabar nih? Percaya nggak? Sebelum dia duduk sini, kita udah berisik banget. Iya, Kita udah banget ya. Udah berisik banget, harusnya tadi ke-record sebelum kita opening. Tadi kan berisiknya Bahaya. dengan, bahaya ya? Bahaya, nanti bocor ke publik. Jadi harus dijaga gitu. Iya. Ini ada Trio Lebay, boleh diperkenalkan. Kalau yang ini kayaknya beberapa waktu lalu kita udah sempat ngobrol juga. Ada Kak Dika. Dika, Olga. Kak Dika Olga. Jadi dejavu lagi Gede gitu. banget lo. Mulai Iri lo. So cantik. Oke, Ini kita betul biarkan sini aja. sebenarnya nih Kak. Iya, gimana? Aku di tengah-tengah Oh iya, sini. oke. Ada Kak Dika, di sini ada Aku Reza Vero. Mas Kak Reza dan Dian Putra. nggak seru Dion Putranya, ulangi. Agak lupa deh. Dion Putra. Ya, gimana? Kurang lebay ya kak. Iya, kurang kan namanya Trio Tadi dia Lebay. bilang nggak mau syuting loh. Kenapa? Terus tiba-tiba dia datang karena dia dengar aku mau datang. Oh, Oh, jadi- malah. Ada Dion, aku datang gitu. Oh, Nggak mau kalah emang dia. No kalah. Ribut terus Kak. Ini aku Fitnah, di situ kan. Fitnah, udah Oh, ganti fitnah. ya, udah ganti tadi sebelum mulai gitu. Lanjut Kak, nggak usah pikirin dia. Nggak usah pikirin dia lagi, kita ngobrol bertiga, masa nggak ngobrol sama dia? Kita ngobrolnya bertiga aja. Tapi Memang by the way, bertiga kan dari dulu kan kita ngobrol bertiga ya. Bertiga ini memang nggak diajak. jadi, walaupun mereka suka ribut, tapi mereka sehati loh bagi itu senada tuh. Ih, sejak kapan? Tuh. Ini gimana ceritanya akhirnya dibentuk Trio Lebay? Idenya siapa? Kemudian apa yang mau dieksplosif? Ini Trio Lebay ini trio apa sih? Apa kayak memang komedian atau nyanyi apa sih nih? Kita lebih ke chef sebenarnya. Waduh. Ada sebenarnya beberapa semua bagian nih kayak dari chef, terus kakak kan host Saya kan juga. Arnold, Renata. Kalau yang ini Juna. Yes. Coba. Juna apa sih? Chef Juna. Coba gimana? Jadi bertiga sebenarnya chef. Iya. Chef Oga. Gimana nih? Ini yang bisa saya ajak ngomong serius yang mana nih? Bisa serius semuanya. Gila, semua. Nggak, jadi memang ini konsepnya tuh datang dari partnernya emak namanya tuh kita sih sebutnya bokek ya. Nah, Betul. terus sama dari emaknya juga nih. Jadi karena kan kita bertiga kan emang suka rame gitu kan, ngomong mulu, makanya dibentuklah Trio Lebay ini. Tapi memang basically kita datang dari background yang beda-beda. Beda-beda, Betul. Aku kan betul. aku punya acara sendiri di TV juga, bawain acara kuliner. Kalau Reni nyanyi, kalau Dika ini dia lebih ke acting. Manggung juga. Tapi sebelum akhirnya sepakat bikin Trio Lebay, kalian tuh saling kenal nggak? Iya, kita Oh, satu memang sudah manajemen. saling kenal. Oh, satu manajemen. Berarti kenalnya karena satu manajemen. Oh ya tadinya enggak. Tadinya enggak kan? Ah, Oh, berarti karena satu manajemen kemudian kenal. Iya. Terus sadar kalau punya chemistry yang sama-sama agak Sebenarnya rame. nggak sadar sih kan. Oh, nggak sadar. Dia aja maksain. Jadi mau gimana? Gue kuat terus. Kayaknya Kapan dianya? dia jadi korban terus, diserang terus gitu. Iya. Sadar punya kayak gini nih, nyambung, bercanda apa segala macam itu tuh gimana nih ngalir momennya? aja sih semua sebenarnya. Kayak ngalir aja terus manajer kita juga bilang tuh, Mbak Vera kan bilang, oh manajer saya mah manajer legend. Iya. Belum Siap. siapa yang nggak kenal. Iya benar. Promo nih. Gitu benar. Karena dilihat juga kayak, oh kayaknya lucu nih kalau misalkan kita bikin konsep bertiga gitu. Modelnya mungkin kayak kita tuh lebih ke kayak Bajai gitu ya, kayak Iya. kayak Warkop DKI Iya, kan iya. itu kan trio tuh. Nah kita mungkin mau dibikin kayak gitu. Iya. Tapi dengan background yang tadi beda-beda, yang mau kalian kedepankan apa nih dari nama Trio Lebay? Nyanyi. Sinetron kali ya?
Sinetron juga. Bukan berantem Film. lagi nih, nggak kompak. Ketemu lagi. Lu yang bener dong, kan udah di briefing artis baru nih. Kan di rumah ada apa tulis Trio Lebay main sinetron buat Oh, iya, udah. buat Ramadan. Ramadan. Oh iya, udah ada rumput Berarti Ramadan. saya yang nggak di briefing. Ini soal dia tempat tinggalnya beda sendiri. Iya, karena dia So beda, tahu. jadi dia Iya. skip meeting kayaknya ya. Iya, Iya. saya kan tinggalnya di ini apa namanya? Penthouse. Yang paling atas, ya penthouse. Yang paling atas. Bukannya artop apa? Apa? Rooftop. Hardtop mobil dong. Oh, jadi memang tapi nyanyi juga kan ya? Oh, karena Justru dia nyanyi. karena dia nyanyi gitu. Tapi suara mereka aja juga bagus-bagus kan? Ah, yakin. Serius. Ini di Kak Ogah ya. Dia nih nyanyinya tekniknya bagus. Gimana tuh? Cara dia apa namanya menarik suara Ini ya, serius kan menarik nafas. Enggak, ini beneran. Beneran, beneran. Dia Udah kan tadi lu temen lu aja ragu. Enggak bener, Apa dia kabar bagus gue? banget. Cara dia narik nafas ya ketika mau bernyanyi itu bagus banget. Tinggal ditarik nyawanya aja. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bener. Ini kalau dia rekaman bikin album ya, yakin saya pasti meledak di pasaran. Dia minimal 30 orang luka-luka lah. Ntar kalau gua udah di atas, gua bilang nih, malaikat, kenapa? Dion dong tarik juga. Biar buat temen ya, buat Biar temen ya. temen Di dia. atas. Cari temen dia. Yang tiga ini gitu. Jangan dong. Banyak panitia. Entar dulu. Jadi beneran nyanyi menjadi fokus utamanya selain acting, selain sinetron tadi. Sebenarnya kalau kita sih diarahin sama Mak kemana-mana. Oh, Jadi serba alhamdulillah. bisa lah ya, harus serba bisa. Amin, amin. Hmm. Sambil kita belajar sama-sama kan. Jadi Kak Dion dia unggulnya di host, dia juga berbagi ilmu ke kita untuk hosting, juga komedian. Kita saling berbagi, Saling melengkapi, ya. saling sharing. Tapi job pertama yang sudah kalian terima itu untuk apa? Untuk nyanyi kah? Atau sudah langsung untuk acting atau apa nih? Debus. Entar dulu, kasihan dari tadi udah 2 menit, udah berapa menit, dia jadi korban terus cuy. Iya. Nyanyi. Emang Nyanyi. gitu nggak? Di rumah juga aku buat bahan mereka. Nyanyi. Nyanyi. Pertama kita nyanyi. Oh, berarti nyanyi gitu loh. Tapi pengen dikenal sebagai apa juga nih kalau dari kalian sendiri sebenarnya? Kalau aku kan udah terkenal di acara sendiri. Sibuk Ini kan banget. Oke. Udah kan ribut lagi Kak. lo udah kenal sebagai apa? Aku. Nah, Di Parodi. trio, di trio lebay ini maksudnya pengennya Ngelawak, kalian mau ngelawak. tetap lah. Iya. Enggak, aku enggak ngelawak. Tadi kata mau jadi apa? Atlet. Sulap katanya. Ya Allah, pesulap. Aku bisa sulap. Enggak, kalau aku lebih ke acting enggak. Oh, lebih ke acting, terus manggung-manggung. Oke. Dia actingnya bagus kak. Entar dulu, gue deg-degan nih. Sumpah. Enggak. Ini saya nggak yakin, saya deg-degan. Apalagi kalau acting jadi orang susah, nggak punya duit, ya kan? Dia nggak perlu acting udah kelihatan. Acting jadi orang jelek ya. Kalau udah jelek. Enggak, kayak lu salah posisi deh, Mak. Salah posisi. Posisi di antara dua. Enggak, itu Di dibikin. tengah, karena Oke. kalau saya sebelahnya itu Jebak-jebakan, jebak-jebakan, Ren. Oh. Jadi ini baju sobek kayak gara Jadi, iya, jadi penengah dia. Ini sobek gara dia nih. Oke. Jadi memang jobnya sudah banyak lebih selama ini nyanyi yang lebih ini. Iya, untuk pertama kita kemarin alhamdulillah sempat di Bandung di acara ulang tahun radio. Terus soon ini kita ada sinetron insya Allah. Oh, yang buat Untuk Ramadan itu. Ramadan. Ini dari tolong ya kanan kiri tungguin Damai saya mau dulu nanya ya. dulu, damai dulu ya. Kita diam dulu ya, panggil dia dulu. Bener nggak dari trio lebay ini katanya Diko yang paling heboh menjadi idola para ibu-ibu ketika setiap kali perform. Betul. Dia heboh. Nggak dulu, ini pada nggak ikhlas begitu. semua ketawanya. Ketawanya nggak Apa ikhlas. sih? Kok mukanya begitu dia? Wah, gimana? Bisa dengerin dulu nggak? Lanjut. Waduh. Benar. Jadi waktu pas di Bandung itu, pas datang kan rame tuh. Kirain ada apaan ya kan? Dia kan memanggil Diko. Itu tuh yang ambil sendal kemarin. Kan kabur juga gitu jadinya. Bukan. Jadi memang alhamdulillah kemarin acara itu pecah banget sampai pas kita mau kamar mandi ya kemarin ya Kak ya. Iya. Kita kan kamar mandi Jangan sebelah aja kan kalau gua nggak ikut. ada juga ada di situ pas kita mau kamar mandi langsung dipanggilin. Alhamdulillah benar-benar kayak ramai banget dan apa ya sambutannya tuh hangat semua ya welcome semua gitu.
Minuman nggak hangat, hari siang bolong. Itu bukan Panas, hangat, itu Panas panas. malah, bukan panas lagi. Bener. Nih, kalau dari Kak Dika Ogah ini udah tau lah ya, dia juga viral juga dengan mirip dengan almarhum Olga, dengan gayanya, dengan pembawaannya segala macam gitu. Kalau yang bertopi hitam, ada yang ngeh gak sih dia mirip siapa? Tadi soalnya sebelum syuting ada sentuhan-sentuhan dia yang kayak Mirip Lee Min Ho, Iya, bener. mirip Choi Siwon. Oke, Ya kan? oke. Artis Korea. Mirip ada artis yang Korea setuju. Setuju. Kalau aku sih, Coba kita tes, katanya kan mirip Lee Min Ho. Heeh. Bahasa Koreanya gimana nih? Gampang. Mau ngomong apa? Bilang, Dika hari ini makan daging. Oh, 오늘 Iya. 니카 고기를 먹었어요. Tuh, bener kan? Oh, Daging. emang Dika bisa bahasa Korea? 당연하지. 너무 잘했어. Oke. Nanti Saya dulu jadi TKI di Korea. Kan? 20 tahun. serius, ntar dulu. Jangan bercabang dulu. Beneran. Beneran. Bisa memang banyak bahasa polyglot kayak gitu. Bahasa apa aja? Aku bahasa Indonesia udah pasti lah ya. Terus bahasa Inggris, Korea, Jepang, Thailand, mostly kayak gitu sih. Cuma baru 5 lah. Sama selebihnya bahasa isyarat. Oke. Kenapa bahasa-bahasa itu yang kemudian dipilih Karena untuk? memang kebetulan suka aja. Suka. Aku Oh, memang suka banget sama bahasa lah. Pokoknya tipikal macam-macam bahasa aku suka gitu. Makanya jadi rajinnya belajar bahasa. ini luar biasa loh. Bisa serius ya? Iya, dia kalau untuk pengetahuan atau apa emang keren banget sih. Kontennya dia tuh sampai kita ngeliat, pintar juga kak dia nih. Tapi dia Emang nggak mau. kelihatannya emang begini. Ya, Tapi jadi lagi. aslinya otaknya pinter. Iya. Cuma orang nggak sadar aja. Iya. Inilah Dia kamuflase lah ya. dia mau blow on gitu. Iya. Tapi dia nggak mau kalah kak. Pinter banget. Nggak mau kalah. Apa? Akhir-akhir Dia juga itu. pinter kak. Iya. Nyari masalah. Akhir-akhir ini lagi belajar bahasa India dia. kalau aku bahasa, Apa tuh? aku bisa ngomong Pakistan, India, ngomong Cina, Inggris, Kenapa? Coba ngomong bahasa India. India. Iya, iya, India. India. Iya gitu coba. Ngomong India, Nah. India. Iya bener. Oh iya benar, ngomong India, ya bener India. Iya kita yang Gua salah. nggak ngomong, gua nggak bilang bisa bahasa India. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Emang bener ya, agama kita ngajarin untuk tidak menaruh ekspektasi pada manusia. Iya, betul. Bener. Iya karena tadi kita semua berpikirnya Iya. benar ya bahasa. Aku bilang kan, aku bisa Ngomong India, ngomong Iya. Pakistan, iya nggak Kamu salah salah. sih. Iya, Emang kita yang benar. salah ya, kita Benar, benar. kita terlalu tinggi berekspektasi sama. Iya, Nah, itu yang salah. Iya kita yang salah. Ekspektasinya. Iya, iyain aja biar kau. serius. Betul. Dia berdua. Ya, ini Olga marah nih begini nih, jangan serius betul. Iya. Berapa lama tuh sejak kapan mulai belajar atau sampai akhirnya sekarang punya? Aku tuh mulai belajar bahasa itu dari SMP. Oke. Yang pertama justru malah bahasa Korea dulu sebelum bahasa Inggris. Oh, Jadi dulu pantas memang- tadi ngaku kayak Lee Min Ho ya? Iya, cuma emang orang nggak ada yang percaya. Emang Ya, aku juga nggak percaya sih. Percaya lah, Iya. muka kayak gitu. Makanya cuci muka dulu kalau mau lihat gua, jadi kelihatan gitu. Kakak tahu teflon nggak? Gitu dari SMP sih memang. Oh, oke. Kenapa nggak memilih dunia hiburan sebagai pilihan karir dengan kemampuan banyak bahasa itu yang dipahami apa nih? Apa? Harus gue punya penguasaan banyak bahasa polyglot kan gitu. Tapi kenapa harus dunia hiburan? Karena dunia hiburan kita kekurangan orang pintar. Betul. Isinya sensasi mulu loh sekarang TV-TV Indonesia. Oh, Iya iya. kan? Yang ini sama cerai, yang ini selingkuh, yang ini ketangkep gitu. Iya kan? Coba kalau ntar kita tiba-tiba muncul, ceder gitu. Wah nih yang begini-begini nih harus ada di TV begitu. Oh, Betul. ini ceder Ini deh. motivasi edukasi kita Bener, berikan, bener. dibalut dengan apa ya, komedi, jadi Ah. supaya nggak serius-serius banget, tapi tetap Iya. ada nilai-nilai poin yang bagus sih bisa dapet. Kayak tadi nih ngobrol kita bercanda-canda terus begitu pertanyaannya serius ternyata dia bisa serius ya. Bisa. Dia ada jam-jamnya. Oh, ada Oh gitu. Iya, Dan beberapa hanya menit. bertahan berapa menit gitu untuk 3 seriusnya ya. menit, 4 menit. Iya. Habis itu otaknya udah nggak mampu lagi. Dia pakai baterai kak. Oh baterainya nanti ke kameramen saya bisa dicas dulu kok Aman. aman gitu. Nah kalau Marvin sendiri ngelihat dua karakter kanan kini yang beda ya gitu, gimana sih ngimbanginnya? Alhamdulillah bonyok. Kalau jauh di sini ribut-ributan terus kan kita di tengah-tengah, ya kan? Nggak, sebenarnya hiburan aku senang banget. Jadi dengan adanya tadi Kak Dion itu membawa warna baru. Jadi ya kan tadi bilang di balik
di balik kita yang suka bercanda segala macam, tapi tetap ada poin-poin yang Iya, bisa iya. didapat kita sharing Nah. ke orang-orang lain. Maka senang ya, sama-sama brother. Jangan nangis, terharu gua. Gitu kalau aku. Ini bagian dari Kalau acting. nangis pulang ke Bengkulu. Ya, berarti. Oke. Gitu. Tapi dari sejak tepatnya tanggal atau bulan apa nih trio ini ada, trio lebay ini ada? Kalau tepatnya itu pertama trio lebay terbentuk pas Kak Dion udah pulang dari luar negeri. Bahkan kemarin kan kerja di luar. Di Aku sempat kerja di Vietnam, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Ayo kita ke sana lagi. Ayo, Aku boleh. suka pho-nya. Iya, itu. Oke, ya udah yuk kita berdua Kita ke aja. Ho Chi Minh. Dia kan Ho Chi Minh, kita Ho Chi Minh. Gimana dengan Nggak tahu. Enggak usah diajak. Dia masuk bandara aja nyasar. Cilduk di dokter ya. Oh, berarti sempat stay di Ho Chi Minh itu Iya. berapa lama? Sekitar 4 bulanan. 4 bulan. Terus pulang langsung ketemu mereka berdua dan Pulang memilih. langsung disuruh pulang sama emak, akhirnya ya udah pulang lagi terus lanjut lagi. Ini Mak yang mana nih? Manajer. Oh, Mak Vera. Mak Vera. Nah, ngapain dia nyuruh-nyuruh pulang tuh? Iya nggak tahu. Iya. Coba tanyain. Ih, Repot. ember. Mumpung gak ada orangnya ya, Wak. Jangan kali dia. Teleponin mulu, Dion pulang aja gitu. Ini kerjaan lebih banyak nih. Ntar lu mah lagi enak pak di sini mak gitu. Oh, sama yang supir truk gitu ya. Udah gila lu. Nggak apa-apa, orangnya nggak ada kan ya? Jadi sebenarnya kebentuknya itu dari idenya Mas sama Boki ya. Tapi sudah pulang. Belum. Oh, belum. Masih di sana. Masih di sana. Masih di Oh, di pantas Vietnam. disuruh pulang. Iya. Oke. Jadi mereka kan orang-orang yang punya pikiran kreatif banget, out of the box sampai kita nggak kepikiran. Tiba-tiba Mas sama Boki discuss bilang, Mak kayaknya kalau dibikinin trio nih, Ray, Dion sama Dika asik deh Mak. Yang satu kayak begini, yang satu begini, yang satu begini. Mak mikir, iya juga sih Boki. Ya udah, kata Boki, udah Mak panggil Dion Mak pulang ke Jakarta, kita bikin. Iya. Alhamdulillah pas kemarin kita ketemu langsung ketemu chemistry-nya juga dan langsung perform. Itu benar-benar pas di sana itu kita nggak banyak briefingnya ya. Iya. Tapi alhamdulillah lancar. Langsung dapat. Iya. Tapi kan sebelumnya sama-sama sudah ini kan kayak lu udah nyanyi duluan nih, udah solo duluan kan. Sudah. Udah. Terus Dika sudah viral duluan dengan Dika Ogahnya. Tapi kemudian akhirnya dilebur menjadi satu dengan trio lebay ini, ada merasa ini nggak? Maksudnya eksistensi sebagai solo karirnya seperti apa? Merasa takut kehilangan Dika Ogahnya nggak sih ketika berbaur dengan dua teman ini lain? Kalau aku enggak, Kak. Enggak. Tahu kalau dia. Enggak juga. Kalau aku malah apa ya? Dengan adanya trio lebay ini sebuah challenging dari tantangan ya. Oh, Karena kan oke. kita harus berbaur, harus ada chemistry satu sama lain supaya tektokannya pas segala macem. Jadi sebuah tantangan dan warna baru. Jadi aku seneng sih. Kesepakatan apa nih dari kalian bertiga? Karena sudah punya job masing-masing, terus tiba-tiba sama Mbak Vera digabungin lagi untuk trio lebay. Kesepakatan apa nih? Masalah waktu kah? Masalah bagaimana kita perform di depan itu apa yang kalian sepakati bersama? So far sih kita memang nggak ada kesepakatan, ngalir aja gitu. Bentar dulu. Itu chemistry kita. Gue langsung oke. Ya Jo, serius berarti ini partner Iya, udah terbukti kan chemistry-nya kan. Enggak sih, memang nggak ada Lanjut, kesepakatan udah. apa-apa. Jadi kayak yang ya udah kita jalanin aja, mau konsepnya kayak gimana ya kita ngikut gitu. Karena kan kita juga yang penting dapat cuan. Betul. Nah, kalau misalnya jadwalnya sudah bentrok dengan ada yang pengen ngundang Dika doang, tapi Dika Ogah nih ada job di sini, tapi nggak ada job buat trio lebay, tapi ternyata ada jadwal yang bentrok. Mana yang prioritas? Ya Dika dikeluarin aja. Gak usah pusing. Mereka nemenin aku, Kak. Bawain tas. Iya. Gimana? Katakan dia bilang, ini kita cuma mengundang Dika Ogah nih ya, yang dua nggak bisa nih, jadi kita berangkat sendiri aja gitu ya. Gitu. Oh, ini tinggal putus kontrak aja. Semudah itu ya. Iya, mau jadi bikin pusing ya. Iya Ini benar. masih benar. simpel asik Iya, lah. iya, iya. Terus kalau dia Jadi kalau misalnya ya udah kita mau berdua aja nih gitu loh. Nggak usah terus pulang ke Vietnam lagi? iya enggak. Oh enggak. Saya Iya. Dia ngedukung. Bener kayak ada nggak, kalau misalkan personal. cuma dia doang berdua, ya sudah. Keluarkan aja dua-duanya dari mereka. Tetap lo dia nggak mau ngalah. Iya. Enggak, kita Itulah memang dia. harus paket. Harus. Oh, oke. Kita paket hemat soalnya. JRE kali.
Hah? Dapat apa aja paket itu? Ini macam-macam bertiga udah. Varian rasa ya. Pokoknya kalau yang mau nyari yang cool ya dia macam Idola ibu-ibu. idola ibu-ibu. Aduh ya Allah. Mau cari yang agak-agak lembut. Ya lembut aku. mana ada mulai lembut kayak gini. Tapi kalau yang garang dia nih, Iya. Yang apa? garang. Saya gini-gini nyakar loh. Nah, saya bingung kan? Nyakar, saya ngejar. Nah, Kalau ini Musik dia kalem. kayaknya. Aku mencari kata garang, definisinya terus melihat. Gini-gini anak STM jangan sembarangan. Oh iya. Sekolah teknik make up. oh. Sekarang teknik makeup, iya benar-benar Aston. Kamu apa? Aku waktu itu STM juga. Apa sekolah? Sekolah teknik bukan makeup, memang sekolah normal. Oh, Apa benar. STM-nya apa coba? Apa? STM-nya apa sekolahnya? PS3. Apa tuh? SD, SMP, SMA. Cendol, es campur, es dawet. Oke. Aus kayaknya dia. Yang model kayak begini es dawet, lu mah es cekek. Beneran deh, kenapa sih Kak Dika seolah menjadi korban candaan kalian terus dari tadi kita datang sebelum kita mulai ini ya? Memang auranya sudah seperti itu. Tidak bisa ditolak. Nggak bisa dituarin lagi. Aura-aura dia tuh aura-aura yang dibully. Oh. Jadi kalau Iya. dia masuk sekolah tuh kayak, heh Dika gitu. Oh, oke. Sini gitu. Ini memang Emang bener, aku di SD sering di apa Dibully. bahasa Jakarta itu Ya dibully. dipalak. Oh, dipala. iya dipalakin sampai aku simpen duit di kos kaki tuh. Kalau dipalakin kemarin gimana dulu? Iya, kalau waktu itu dipalakin gimana? Duit ini. Bagi duit dong. Nah, terus jawabnya apa ya? Nangis. Aku cengeng di SD. Lembek banget ya. Cengeng. Ya dulu lembek, sekarang mau Gimana? Gimana sekarang? Jarang. tambah lembek. Nah, Dipalak ya. Gua marah. Berubah gua jadi Saras 008. Lawan kalau gua mah. Kak Dika menarik tadi. Dan dipalak nangis. Sekarang image-nya Kak Dika juga tadi dibilang gitu lembut. Ada image komen netizen nggak yang sempat bikin Kak Dika nggak suka atau merasa sakit hati, kecewa dengan komen misalnya dibilang lebaynya tuh kok melambai, maaf nih, Iya. gaya-gayanya gitu. Ada nggak Kak Dika? Oh iya, banyak komentar gitu. Ada yang katanya, ini mah aslinya cowok banget katanya. Ini mah lambainya dibuat-buat katanya. Banyak komentar itu Kak. Oh, oke. Tapi ya namanya di dunia entertain ya, apalagi di acting kan, di sinetron. Kan kita nggak tahu nih, sutradara minta antagonis. Iya, iya. Kita harus bisa dong. Oke. Jadi orang bego, kita harus bisa dong. Kan kita tuntutan kerja. Nah, jadi buat yang netizen ngomong seperti itu, jadi begitulah dunia entertain. Nggak bisa kita harus, aku pengennya acting ini aja, nggak bisa ya kan. Mungkin kakak juga tahu kan, Iya, betul. permintaan dari Kebutuhan, kantor gitu. Jadi ya aku pernah juga dulu waktu figuran dapat scene, aku jadi antagonis tuh, Oh, mau pembunuh. Bini polisi aku bunuh dulu. Kayak gimana? Coba penasaran kalau antagonis ya. Coba misalkan ini bini Gimana? polisi. Namanya yakin kan? Iya, kayak gimana coba? Statementnya. Coba peran antagonis. Dulu ya. Iya. Coba. Udah lama itu. Rolling Action. action. Udah lama itu dulu tuh. Tahun berapa ya? Ini coba suruh coba maksudnya. Coba, strategi antagonis gimana? Mau ngebunuh gitu. Oke. Coba action. Ini bini polisinya ya. Iya, coba. Hei Suketi. Manajemen siapa ini? Gak merah. Belum mulai. nggak suka-suka dia aja deh, daripada tadi kabur. Orang baru bilang, hey, nggak lulus katanya. Enggak, soalnya napas aja udah ketahuan, nggak garang. Iya. Jadi harus pakai napas gitu. Jadi harus pakai napas dulu. Iya, bener. Dari napasnya aja udah beda. Gimana napasnya? Ya, coba acting dulu. Asma ini. Bengek. Oksigen tolong. Asma ini. Oh gitu, jadi Hancur. justru image-nya yang dibilang lebay melambai itu malah sempat bikin Kak Dika kesel sendiri ya gitu. Padahal keluarga tahu nggak sih, atau misalnya Kak Dika pengen nggak sih nunjukin bahwa Kak Dika ini juga punya keluarga loh, punya anak 2 ya Kak ya? 2 anak, Nah, cewek, cowok. hmm. Yang pertama kelas 1 SMP. Oh udah Yang BG. kedua 2 tahun setengah. Oke. Jadi
Jam laki. Laki. Iya. Laki. Mana ada laki ngomongin laki. Laki. Kepalanya neng-neng ke kanan. Kalau situ? Hah? Kalau saya kan memang ya udah begini aja model. Tapi katanya bocornya tadi suka impersonate Bunda Korla ya? Kenapa Iya. sih? Aku tuh terkenalnya awalnya tuh karena Bunda. Jadi dulu tuh nggak kenal kan sama Bunda Korla nih ceritanya. Pas lagi baru-baru viral. Nah punya grup WA nih. Yang viral siapa? Bundanya apa? Oh, oke, Bunda. Bundanya. Oke. Nah, terus banyak yang ngetik kayak, lu tahu nggak? Lu tuh mirip tahu sama yang ini nih, ada ibu-ibu dari Jerman nih, namanya Bunda Korla nih, kelakuan lu sama persis katanya gitu. Dia sering live di IG ya, kepoin lah. Terus temu nih Bunda nih, aku lihat. Lah iya ya, kok kelakuan kita mirip nih. Akhirnya cobalah tuh impersonate, bikin salah satu videonya dia, upload, terus tiba-tiba buar gitu. Semua videonya itu ada di sosial media. Dari situ tuh langsung naik, dicari-cari wartawan pas Bunda kesini, diundang TV. Anak gue, ya, anak gue. Bunda, ada yang ngetik katanya tuh, hamil duluan Bunda. Hamil duluan Bunda. Siapa lagi yang hamil? Anakmu? Iya. Kayak mana lagunya? Enak ya. Siapa ini penyanyinya? Hamil duluan Bunda. Tuti siapa? Tuti Wibowo. Iya, Kak. Dia lagi penyanyinya. Siapa? Dia juga penyanyinya. Jali Asmara. Gitu dulu. Jadi ya udah. Iya mirip banget. Keren. Berarti harus ngapalin semua video-videonya Bunda Korla. Ngapalin video lip sync. Iya, lip sync-nya. Apa yang diomongin, terus gerak badannya. Ingat gak yang paling bikin lo viral ketika Itu impersonate yang Bunda? pertama yang itu, yang hamil duluan Bunda. Hamil. Cek mana hamilnya? Oh dia lagi penyanyinya. Dia juga penyanyinya. Gitu. Itu video Coba yang pertama. muka keriput. Nggak ada, udah lupa. Ada dong. Bunda kok muka Bunda Muka udah Bunda keriput, iya. Iya. Nenek kau aja keriput gitu ya. Kata itu. Tapi kalau tadi Kak Dika merasa nggak mau netizen terlalu ngejudge bahwa gue lebay karena memang bawaan kan benar-benar profesional. Kalau Kak sendiri emang enjoy nyaman ketika dibilang mirip dengan Bunda. Sebenarnya fine-fine aja sih. Selagi itu bukan cap yang negatif ya. Kalaupun memang ada cap negatif ya, itu resiko nggak sih? Sebagai seorang public figure, kan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Apapun yang kita lakukan, semua pasti akan menemukan alasan untuk membenci kita. Jadi hidup itu simpel aja, ya. Kita fokus ke yang kita suka aja. Orang yang suka sama kita, ya kita kesana. Ya. Orang yang nggak suka sama kita, hempaskan. Kalau kata Syarin, hempas balik lagi, hempas balik lagi. Kayaknya di dunia hiburan dia udah kata banget deh. Tahu-tahu semuanya yang ini. Ada komen negatif yang bikin trio ini merasa bukan sakit hati, justru ingin membuktikan sesuatu dari komen-komen itu, ada nggak sih? Kan pasti kalau udah perform tuh banyak tuh komen-komen apa segala. Pernah nemu komen yang netizen yang bikin? Ada sih, aku lihat beberapa kan. Ridho Roma. Bukan dong. Toto begini masa Ridho Roma sama pergaulan kali ya. Jadi komentar negatif itu banyak Kak sebenarnya. Kita nggak bisa satu-satu dan kita nggak punya energi untuk kesana ya. Iya. Itu lebih baik. Kita nggak bisa membuat orang itu benar-benar suka sama kita. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Ada yang suka, ada yang tidak. Dan kita hanya punya dua tangan, nggak mungkin kita bisa tutup mulut mereka satu-satu. Kita cuma bisa tutup telinga kita dan jalan terus, gitu. Jadi komentar negatif positif tuh justru ya udahlah, emang sudah menjadi bagian dari itu gitu loh. Berarti sebenarnya kalian sudah siap ya dengan masuk ke dunia hiburan dengan segala kemungkinan. Dunia hiburan kan up and down-nya terasa ya. Kadang-kadang kita dikenal, begitu dikagumi, kadang-kadang kemudian dianggap tidak ada, hilang. Antisipasinya yang sudah dipersiapkan saat menjadi idola yang luar biasa atau saat kemudian dilupakan oleh fans, apa nih? Ngomong deh. Boleh, Biar jadi aja. Kalau aku sih namanya dunia hiburan ya. Kalau kita ngomongin soal up and down itu udah pasti ada lah. Tapi gimana cara kita menyikapinya aja gitu. Cara bagaimana kita bikin tetap dikenalnya aja, mempertahankannya itu loh. Dengan karya yang kita bisa, dengan bakat yang kita punya, ya fokusnya di situ aja gitu. Gimana caranya supaya kita tuh tetap ada lah gitu, tetap dikenal sama mereka, tetap dipandang sebagai sosok yang baik gitu-gitu aja sih. Paling kalau untuk misalkan nggak dikenal lagi ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi sudah memilih dunia hiburan sebagai salah satu karir kalian?
berarti udah siap suatu saat yang tadi nggak dikenal akan mau apa nih kalau misalnya? Aku pasti pengennya sih jadi polwan. Polwan dong. Nggak jelas. Tapi bener Kak, Jadi ntar di lampu merah aja begini-gini. Aku rasa banyak tabrakan semuanya. dia polwan polwan kesayangannya dari kakak Haji Hercules. Kalau kita kumpul sama-sama, kakak selalu bilang, polwan mana? Suka banget karena dia suka dihibur sama Bentukannya emang begini. komedi kan lucu. Gimana ya? Kalau Kak Dika gimana Kak Dika? Apa tuh? Iya kalau suatu saat dunia hiburan ini kemudian sudah tidak lagi mengenal seorang Dika Ogah yang sekarang lagi naik daun nih gitu loh. Besok lusa ya terlupakan. Antisipasi dari Kak Dika? Paling bawa angkot lagi. Seriusan? Enggak. Jangan dong. Jangan dong. Kita Jangan bawa buka usaha, upgrade. Oh. Bawa usaha pariwisata gitu. Oh iya. Apa Udah gede. upgrade masa angkot lagi? Enggak bercanda. Bus pariwisata gitu. Aku bikin usaha Kak. Paling toko baju, terus pokoknya toko-toko lah gitu. Pokoknya bisnis lah ya. Restoran, aku bikin sebanyak mungkin. Jadi suatu saat misalnya apakah aku pengen pensiun gitu kan, udah ada usaha. Kan nggak selamanya kita di dunia begini ya. Ada capek. Ada capeknya, ada. Gitu kan. Tapi sejauh ini jobnya udah pada numpuk nih kayaknya. Selain yang tadi Alhamdulillah. sinetron yang Iya. buat Ramadan ya. Iya, Ramadan. Ini tiga-tiganya bertiga sinetron Ramadan itu. Iya. Berempat ya. Berempat sama Sama Mak. Sama Iya, ada Mak juga main. mantunya Mbak juga tuh. Oh. Emang manajer kita doang yang ngerambat sampai jadi artis. Iya, saya mau komen itu tapi emaknya nggak ada lah ya. Nggak ada. Udah pulang kayaknya. Udah pulang. Oh, jadi sama Mak Vera juga. Iya. Ya, dia juga bisa acting ya? Jago. Ya aku, kita kemana-mana mau tau nggak? Yang lebih terkenal manajer. Iya. Nggak ada tuh kita jalan bareng di Kauga ya, Kadion ya, Karya, foto dong nggak ada. Mapera, foto gitu. Kita mah artisnya ngeliatin doang. Ada tangan gitu ya. Kenalan dia. Iya. Kalau gitu ya. Tapi sosok Mak Vera buat kalian bertiga apa sih? Berarti. Dibalik seorang Mak Vera yang tadi terkenal ya, kalau di rumah atau nggak ada kamera nih, bagaimana dia menjadi orang tua lah buat kalian bertiga seperti apa sih? Kalau aku sih, ya kalau baik udah pasti. Kenapa aku bilang baik? Dari kampung ke sini, aku tuh nggak bawa apa-apa Kak. Memang aku nggak punya apa-apa. Seperti baju kan nggak ada tuh. Aku bawa baju seadanya. Terus uang, aku bilang ke Mak Vera waktu Mak Vera suruh sini, aku nggak ada uang Mak. Udah kamu tenang aja. Yang penting kamu nyampe. Oh ya Mak. Itu semua tuh tiket pesawat. Nah terus uang jajan di jalan dikasih semua. Nah terus aku bilang lagi sampai sini, Mak aku kalau misalnya ada job-job, aku baju nggak ada. Oh tenang ya. Makanya Semuanya. Iya ke Senen tuh ya Bang Re, sama Bang Re juga ke Senen. Mak bilang, kamu pilih mau baju apa aja ambil, mau celana apa aja ambil. Beneran Mak kata gue. Terus aku ngambil satu setel tuh, satu setel kata dia, ambil lagi buat job yang lain kata dia gitu. Ya namanya aku kan baru kenal kan gak enak. Jadi ya udah Mak, aku pengen ini. Iya, aku pengen itu Mak. Jadi baik banget Mak Vera tuh. Nah terus bagian apa kerja gitu kan, bagian kerja juga disiplin. Iya. Disiplin tidurnya segini. Besok kita mau ke sono, pokoknya teratur. Schedule-nya udah sangat diatur. Iya. Nah, pokoknya untuk Mak Vera mah the best kalau buat aku. Iya. Dari Karya sama Kadion gimana melihat Mak Vera Kalau yang untuk- terkenal tadi? Di garis bawahi Mak Vera yang terkenal tadi. Kalau emak itu bukannya sekedar manajer. Emak, Mboke itu udah kayak orang tua kita semua. Jadi mereka yang benar-benar nuntun kita, ya namanya kita masih muda kan ya. Masih muda. Jadi doang kok. Oh kita doang ya. Ini emang diajak. Dia yang paling tua ini di sini. Tuh kan Kak, ribut lagi kan gara-gara umur Kak. Nanti kita cek KTP aja. Lagi serius. Lagi Jadi memang kita kan pasti ada kadang-kadang ada salah. Emak sama Bokel yang membantu ngingetin kita dan ngarahin kita lagi. Kalau untuk aku, untuk compare sama gosip-gosip yang di luar, nggak ada sama sekali sih dari awal aku sama emak sampai sekarang tuh nggak ada yang terbesit kayak
kan gosip di luar tuh emak galak, emak jahat atau apa-apa segala macam, nggak ada. Maksudnya benar-benar iya, emak tuh udah kayak sosok ibu, bukan hanya manajer. Iya. Kalau manajer aja kan pasti prioritasnya cuma ya udahlah Pekerjaan, kerja doang. iya, Selebih dari itu dia nggak mau mikirin dong. Nggak mau tahu lah. Nggak mau tahu dari keluarga segala macam, pakaian itu mah benar-benar masa mau kita yang benar-benar merhatiin kita banget sampai ke situnya. Jadi kalau aku ngeliat ke emak, sosoknya bukan manajer aku tapi orang tua. Orang tua gitu. Gitu. Bunda Korla? Bunda kan lah. Bunda Dion. Bunda. Gimana dulu Bunda? ya? Oh, Iya. serius. Oke. Iya. Dari sini bawa bensin. Dikasih ya. Kalau dari aku ya, emak itu memang kalau dibilang nggak cuma sekedar manajer, setuju sih. Emak itu udah kayak orang tua sendiri lah dia. Dari awal, dan kebetulan nih, percaya nggak percaya ya, Nggak. dipegang sama emak. Udah percaya. Pulang dah. Beneran lo dia. Jadi aku tuh kan dulu memang berangkatnya dari dunia acting ya. Aku main STV dulu. Loh, berarti Dia salah satu PH. sama acting dong sebenarnya. Iya. Pantes ya. Iya, aku dulu model, terus masuk ke dunia acting di FTV. Nah, dulu tuh kan memang emak tuh lagi Hype banget lah ya. wah gitu loh pokoknya ya. Karena kan artisnya semua yang dipegang sama dia tuh jadi semua Betul. lah gitu. Tangannya memang luar biasa gitu. Aku tuh sempat ngucap sama temanku yang sampai sekarang kita masih berteman. Kapan ya gue punya manajer kayak gini gitu. Nah, terus terjawablah di 2023. Akhirnya ketemu sama emak dan ternyata di manajerin sama dia sampai akhirnya punya program sendiri di 2 stasiun TV. Kalau dibilang omongan-omongan negatif sih banyak sih. Bahkan pasti. ada akun-akun anonimus yang DM aku tuh yang kayak, lu dipegang sama emak udah jadi apa? Udah dapat apa? Bla bla bla. Kamu nggak tahu ya? Aku punya 2 program TV. Kayaknya pasti itu cuan. Iya, itu ada. Wah, Itu sebenarnya mungkin kalau kita tanggapin orang-orang yang begitu banyak sih. Banyak, pasti banyak gitu. Entah itu orang dari masa lalu emak atau orang-orang yang nggak bisa di sebelah emak, karena kan memang untuk di sebelah sama emak atau Atau di justru sama memang emak orang yang nggak tahu apa-apa tentang proses iya. Iya, betul. kita kan. Nah, Karena kan orang taunya cuma yang ya udah dia jadi gitu. Tapi kan prosesnya itu Jatuh kan bangunnya nggak tahu Dia proses. Dia nggak tahu manajer kita tuh bawa kita ke Yes. stasiun TV, kenalin sama si A, B, C, ketemu sama produser ini. Manajer kita yang ayo dong nih anak emak nih gini. Orang kan nggak tahu. Pokoknya taunya tiba-tiba di TV aja. Iya. Ya kan prosesnya itu kan orang nggak mau tahu. Nah terus masalah isu-isu yang zaman dulu tuh yang kayak Mafera ngambil uangnya almarhum apa segala macam. Netizen, gua harus tahu ya. Lu bayangin, kalau misalkan manajer, ya, artisnya 10, masing-masing bayarannya 10 juta, potongannya 30%. Manajernya sendiri aja, 3 juta, udah 30 juta, dapat sendiri. Artisnya cuma 7 juta, manajernya duitnya lebih banyak. Ngapain sih ngambil duit artisnya, dimakan 0,5 lagi. tenang. Iya, Mak. Lagi itu kita perhatiin kan, kalau misalkan mau ngebahas katanya emak ngambil uang ke Olga 1,5 miliar, boleh dilihat kok itu ada pas emak kasih surprise mobil Range Rover. Kalau di searching kita harga Range Rover dulu berapa? Iya. Ya kan? Lebih dari itu lebih mungkin banyak harganya. daripada artisnya. Ya? Gitu. Jadi netizen yang pada sok tahu. Harus lebih smart lah. Gimana? Smart. Betul kan? Iya betul. Pengennya Kak Dion gaya ala Bunda Korla, tapi caranya, Mak Vera kan suka nasihatin kalian nih, nasihatin kalian marahin apa segala macam, tapi ala Bunda Korla. Apa tuh? Apa aja lo, Ngomong apa? seolah-olah Kak Dion adalah Mak Vera, tapi gayanya gayanya Bunda. Iya. Besok ya, kan besok kita mau syuting, ya. Jangan bangun siang-siang ya. Ntar gua apa namanya? Ini Bunda. Produser. Siapa ini? Produsernya. Iya, ntar produser marah lagi sama gua. Pusing ya Pak gua ini. Anak ini nakal memang kau kasih tahu. Ini Ya. di kamar mandinya lama Bunda. Iya, besok copot aja itu WC-nya ya. Biar dia nggak bisa masuk lagi sama mandi. Emang ngapain gua lama-lama di WC? Terakhir nih, tadi kan nyanyi nih, berarti kita harus tantangin nyanyinya lah gitu, dan pasti lagu yang sempat bikin rame kemarin, Hancur Hatiku lagunya milik almarhum. Hatinya hancur sih, tapi ini bikin ketawa gitu. Boleh lah coba buat closing buat Pak Vera yang nanti kalau nonton karena hari ini nggak ada. Ayo nyanyi suara bareng-bareng dong. Siapa suaranya? Gini,
Kita bagi suara dulu. Suara 1, Iya. suara 2, suara rakyat. Oke. Ya. 6, 7, 8. Oke. Jadi bingung semua. Nyanyi dong. Gue gitu. Yuk. Tua gapat. Hancur, Hancur hatiku. Hancur hatiku. hancur, hancur, hancur hatiku. Hancur hatiku. Udah. Lagi terus ayo. Hancur, hancur, hancur hatiku. Hatiku hancur. Bagus kan suaranya? Iya, kok nggak kedengeran di situ? Berapa Iya. nilai Kak? Tadi nyanyi dalam hati. Memang saya sengaja biar dia nyanyi, biar orang tahu suara dia bagus. Iya. Makanya dia cocok jadi tukang minyak. Berapa nilai aku, Kak? Boleh lah. Dari 1 sampai 10 3. boleh lah. Ya. Ya matain semangat temen sendiri. 10 aku kasih 10 dari 1 sampai 100 tapi. Pulang kampung. Ya nanti dia pulang kampung ke Jangan Bengkulu. Tapi emang suaranya Kalau dia dengan trio. sebagus itu. Kemarin pas kita nyanyi di Bandung, dia baru tes gini doang aja. Baru gladi resik aja ya. Itu yang di rumah sakit lagi koma bangun lagi. Langsung terkejut ya kan. Ini kayaknya kalau dilanjutin nggak kelar-kelar sampai matahari Gimana dia? terbenam sampai besok. Udah. Ini bahaya. Ma, tolong Boge, tolong. Oke, thank you. Tapi ada 3 loh talinya. Maksudnya satu-satu gitu. Ayo boleh. Ya, terima kasih sudah datang di Eksklusif, sudah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan sukses dengan jobnya baik yang solo maupun yang trio. Salam buat Mbak Vera, sukses terus buat semuanya. Thank you. Thank you Kakak buat tim Star Pro.